Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Intan Praniani dengan NIM 2406091021. Saya dari Diploma 3 Kebidanan, Universitas Pendidikan Ganesha, semester 2, kelas B. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai anatomi panggul, kepala janin, dan mekanisme persalinan. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama kita bahas mengenai anatomi panggul dan kepala janin dulu ya. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau panggul itu dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama ada ginekoid yang umumnya dimiliki oleh wanita dengan rongga yang berbentuk oval. Jarak kanan ke kiri itu lebih lebar daripada depan ke belakang. Kemudian yang kedua, itu ada android yang umumnya dimiliki oleh pria dengan ciri khusus rongga yang lebih sempit dan berbentuk seperti hati. Kemudian yang ketiga itu ada anthropoid, memiliki ciri rongga yang lonjong seperti telur dengan diameter depan ke belakang itu lebih panjang daripada kanan ke kiri. Kemudian yang keempat itu ada platypeloid. Panggul ini memiliki ciri rongga yang pipih dengan diameter kanan ke kiri itu lebih besar daripada depan ke belakang. Kemudian, panggul itu dibentuk oleh 4 tulang utama. Nah, apa aja sih itu? Jadi, tulang panggul itu dibentuk oleh 2 os coccyx, 1 os sacrum, dan 1 os coccygeus. Pada os coccyx itu merupakan tulang panggul yang besar, pipih dan tidak beraturan. Tulang ini menyempit di bagian tengah, melebar di bagian atas dan bawah, serta menyusun sebagian besar struktur panggul kita. Tulang ini melekat di bagian dorsal sacrum oleh ligamen sacroiliaca. Os coccyx dibagi lagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama itu ada os ilium, yaitu bagian dari os coccyx yang paling besar dan terletak di kranial yang berartikulasi dengan sacrum. Pada os ilium itu terdapat crista iliaca, spina iliaca anterior superior, dan spina iliaca anterior inferior. Kemudian pada os ischium. Os ischium itu merupakan tulang yang berada di bawah ilium dan di samping pubis. Pada tulang ischium itu terdapat acetabulum, rongga yang bernama obturator foramen, dan sebuah tulang yang menonjol yang disebut spina ischiadica. Kemudian pada os pubis, itu merupakan tulang yang berada di bagian bawah pinggul dan merupakan gabungan dari 2 tulang pubis dari 2 sisi panggul. Di tengah-tengah itu disebut dengan symphysis pubis. Dan di sebelahnya itu disebut dengan tuberculum pubicum. Kemudian yang kedua itu ada os sacrum, tulang yang menyerupai segitiga atau kurva yang dibentuk oleh 5 tulang belakang yang menyatu. Di dalam sacrum itu terdapat tulang yang menonjol yang disebut dengan promontorium. Perbatasan antara sacrum dan ilium itu disebut dengan articulus sacroiliaca. Selain itu, terdapat bagian anterior dan posterior dari os sacrum. Di antaranya, pada bagian anterior itu terdapat superior articular process, base of sacrum, sacral wing, anterior sacral foramen, dan apex of sacrum. Pada bagian posterior itu terdapat superior articular face, auricular surface, sacral canal, sacral tuberosity, intermediate sacral crest, median sacral crest, dan sacral hiatus. Kemudian yang terakhir pada os coccygeus. Os coccygeus merupakan tulang yang berada di bawah os sacrum. Tulang ini merupakan tulang ekor yang tidak berkembang. Bentuknya kecil, segitiga, dan agak melengkung ke depan. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai diameter atau conjuncata yang ada di panggul. Nah, yang pertama itu ada conjuncata transversal,
yaitu jarak terjauh melintang pada linea terminalis yang jaraknya sekitar 13 cm. Kemudian yang kedua ada conjuncata vera, yaitu jarak antara belakang simfisis ke tulang promontorium yang jaraknya kurang lebih 11 cm. Kemudian yang ketiga itu ada conjuncata oblik atau conjuncata obliqua, yaitu antara articulatio sacroiliaca ke titik pertemuan antara conjuncata transversal dengan conjuncata vera. Lalu diteruskan hingga ke linea terminalis yang berjarak kurang lebih 12,5 cm. Kemudian kita akan mengenal bagian-bagian kepala janin dan ukurannya. Nah, kepala janin itu terdiri dari 5 tulang utama, yaitu os frontal atau tulang dahi, os varietal atau tulang ubun-ubun kanan dan kiri. Kemudian ada os occipital, yaitu tulang belakang kepala. Kemudian ada os temporal atau tulang pelipis kanan dan kiri. Dan terakhir itu ada os sphenoid atau tulang dasar tengkorak. Nah, tulang-tulang ini belum menyatu secara kaku, melainkan dihubungkan oleh sutura atau garis sendi dan fontanel atau ubun-ubun. Nah, sutura itu merupakan jaringan ikat yang menghubungkan tulang kepala bayi. Di antaranya ada sutura sagittalis atau antara tulang parietal, kemudian sutura coronaria, yaitu sutura yang berada di antara frontal dan parietal, kemudian sutura lambdoidea yang berada di antara tulang parietal dan occipital, dan terakhir ada sutura frontalis yang berada di antara dua tulang frontal. Nah, ukuran diameter kepala janin itu juga dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama itu diameter biparietal. Diameter ini terbentuk dari tulang parietal kiri ke kanan yang berukuran kurang lebih 9,5 cm. Kemudian yang kedua itu ada diameter occipitofrontal. Ini diukur dari oksipital ke dahi yang berukuran 11,5 cm. Kemudian yang ketiga, itu ada diameter suboccipitobregmatica. Ini diukur dari bawah oksipital ke fontanel besar yang berukuran 9,5 cm. Kemudian yang keempat, itu ada diameter mentovertikal dari dagu ke ubun-ubun yang jaraknya sekitar 13-5 cm. Kemudian yang kelima, ada diameter submentobregmatica yang diukur dari bawah dagu hingga ke ubun-ubun besar yang jaraknya sekitar 9,5 cm. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai mekanisme persalinan. Nah, teman-teman tahu nggak sih, selama persalinan berlangsung, bayi akan melakukan serangkaian gerakan yang disebut dengan mekanisme persalinan atau gerak kardinal. Terdapat 7 mekanisme persalinan, yang diantaranya pertama itu ada engagement, yaitu kepala janin mulai memasuki pintu atas panggul atau pelvic inlet. Di sini, kepala janin akan menyesuaikan bentuk kepala dengan bentuk panggul ibu. Kemudian yang kedua ada descent, yaitu janin bergerak turun melalui panggul ibu dari bagian atas menuju perineum. Biasanya, kepala janin akan semakin rendah dan terlihat di introitus saat mengejan. Kemudian yang ketiga ada fleksi, yaitu kepala janin itu menekuk, dagu akan mendekati dada, dan diameter kepala yang masuk ke jalan lahir biasanya akan lebih kecil atau mengecil. Biasanya ini terjadi di antara Hodge 2 sampai 3.
Kemudian yang keempat ada internal rotation, yaitu kepala janin berputar agar oksiput mengarah ke depan atau oksiput anterior. Biasanya itu terjadi pada Hodge 3 ke Hodge 4, dan kepala janin akan menyesuaikan diri dengan dasar panggul ibu. Kemudian yang kelima ada extension. Setelah melewati dasar panggul dan simfisis pubis, kepala janin akan melurus ke belakang dan keluar. Jadi, urutannya adalah dahi, hidung, mulut, lalu akan terlihat dagu. Kemudian yang keenam, itu ada restitution dan external rotation, yang dimana kepala janin akan memutar kembali ke posisi sejajar dengan bahu. Lalu, kepala dan badan akan memutar keluar untuk menyelaraskan bahu. Yang ketujuh dan terakhir itu ada expulsion, yang dimana bahu depan lahir di bawah simfisis pubis, lalu bahu belakang dan seluruh tubuh akan keluar. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai anatomi panggul, kepala janin, dan mekanisme persalinan. Semoga materi yang saya bagikan kali ini itu bermanfaat untuk teman-teman. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.